mungkin kita masih belum tergambar secara jelas apa sesungguhnya mana dan arti dari keadilan itu. Nah, nanti Bapak Dr. Tri Cahya Indra akan memberikan pemahaman dan pencerahan kepada kita semua. Baiklah, kita awali acara kultum kita dengan bacaan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada beliau, Bapak Tri Cahya Indra, Bapak Doktor, kami persilakan. Ya. Terima kasih Pak Irfan, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, Pak Ketua Pengadilan, Bapak Ibu Hakim, serta seluruh pegawai yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, wasyukurillah, pada siang hari ini kita masih bisa bertatap muka melalui forum Zoom, sehingga di bulan suci Ramadan ini ada hal-hal positif yang bisa kita kerjakan. Sebagaimana tadi Pak Irfan menyampaikan, pertemuan kali ini selain dalam rangka mengisi kegiatan di bulan Ramadan, juga dalam rangka pemenuhan area 1 di zona integritas. Tadi pada saat evaluasi kita juga menginisiasi adanya pertemuan lain nanti mengenai benturan kepentingan, ya, sosialisasi benturan kepentingan, dan itu mungkin nanti Pak Kemas Mendi ya yang menginisiasi. Jadi nanti akan dibahas apa yang dimaksud konflik kepentingan misalnya. Apakah ada hubungan keluarga, hubungan bisnis, hubungan perkuliahan. Bagaimana kalau ada konflik kepentingan, apakah harus mengundurkan diri atau bagaimana, kapan mengundurkan dirinya, akibat hukumnya bagaimana kalau tidak mengundurkan diri. Nah, itu tadi juga muncul di saat kita melakukan monef terhadap area 5. Insya Allah nanti akan dijadwalkan dalam pertemuan berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, khusus di area 1 ini memang kami akan membahas mengenai area perubahan, ya. Salah satunya berbicara mengenai keadilan. Tadi sudah disepakati juga mungkin pertemuan kita ini 1 bulan sekali sehingga nanti bisa diisi secara bergantian. Saya kedapatan giliran pertama untuk memudahkan saja sehingga yang penting acara ini bisa segera berjalan, ya. Saya akan sedikit share screen, nanti Bapak Ibu bisa menyimak dan mendiskusikan langsung saja, tidak perlu sampai selesai, bisa langsung menyampaikan apa yang ingin disampaikan kalau memang ada hal-hal yang perlu untuk didiskusikan. Sudah terlihat apa yang saya tampilkan, Pak Irfan? Terlihat? Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, siang hari ini kita akan berbicara mengenai hakikat keadilan. Arti keadilan sendiri di beberapa literatur itu diartikan tidak berat sebelah atau tidak memihak, ya. Secara istilah, adil diartikan dengan sikap menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan sesuatu sesuai dengan haknya. Nah, ini dalam tanda kurung tanpa suap. Memang kadang-kadang kita memutus sesuai dengan hukumnya, tetapi ada sesuatu di belakangnya, itu tidak bisa kita katakan memutus dengan adil meskipun sesuai dengan hukumnya, ya. Jadi memutus sesuai dengan haknya dalam kurung tanpa suap. Nah, keadilan itu diartikan juga kebaikan yang disepakati oleh syariat ilahiyah, dibenarkan oleh akal dan nalar. Ya, jadi dia merupakan suatu nilai kebaikan yang disenangi oleh semua umat manusia. Nah, perintah untuk melakukan atau bertindak adil itu antara lain di dalam surat Al-Maidah, karena banyak sekali, ya, perintah untuk berlaku adil. Saya ambil satu saja, i'dilu wa aqrabu littaqwa. Ini bersikap adillah karena adil itu dekat dengan ketakwaan.
Kemudian arti penting dari keadilan, Bapak Ibu sekalian, ada satu peristiwa yang menjadi hadis Rasulullah di mana pada saat itu ada seorang perempuan dari Bani Makhzumiyah yang kedapatan mencuri, kemudian oleh para sahabat dilobi atau diupayakan ya orang yang dekat dengan Rasulullah, yaitu Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini anak dari Zaid bin Harithah, atau dulu pernah dipanggil dengan Zaid bin Muhammad karena anak angkat dari Rasulullah. Tapi kemudian Islam meluruskan bahwa nasab itu tidak boleh dihilangkan sehingga tetap menjadi Zaid bin Harithah, sehingga Usama ini ibarat cucu dari Rasulullah ya. Mereka meminta tolong kepada Usamah bin Zaid agar menghubungi Rasulullah dan meminta keringanan hukuman kepada perempuan tersebut. Nah, Rasulullah menjawabnya, justru dengan upaya lobby seperti itu, itulah yang akan membinasakan orang-orang seperti kalian ya. Karena apa? Karena dulu ketika orang-orang mampu, orang-orang kaya mencuri, maka akan dibiarkan, sementara orang yang lemah itu ditindak cepat-cepat. Maka di sini kita mengetahui pentingnya keadilan, karena ketika kita bertindak tidak adil, maka hal tersebutlah yang akan menghancurkan suatu bangsa. Makanya keadilan itu sangat penting, karena ketika kita berlaku tidak adil, maka hal tersebut dapat menghancurkan nasib suatu bangsa. Jadi bukan hanya beberapa orang saja, tapi bisa menghancurkan suatu bangsa. Nah, di sini juga Rasulullah menyampaikan betapa pentingnya pemimpin yang adil. Sehari seorang pemimpin yang adil itu lebih utama daripada beribadah 60 tahun. Ya, jadi pemimpin adil itu lebih utama daripada kalau kita ibadah 60 tahun tapi pemimpin kita tidak adil. Nah, itu. Kemudian ada 7 golongan yang akan mendapat naungan Allah pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya, yaitu salah satunya dan paling utama itu adalah pemimpin yang adil. Nah, inilah menunjukkan kepada kita betapa pentingnya keadilan dan pemimpin yang adil. Nah, begitu juga dengan hakim. Ya, hakim yang adil juga sangat penting, karena Rasulullah juga bersabda bahwa hakim itu ada 3 golongan. Jadi ini bukan 3 jumlah ya, bukan jumlahnya bisa jadi lebih banyak atau sedikit. Jadi ini menunjukkan kepada golongan ya. Hakim yang menghukumi secara tak benar padahal ia mengetahui, maka dia di neraka. Seorang hakim yang bodoh juga begitu, dia memutus tanpa pengetahuan, sedangkan yang di surga hanya 1. Nah, ini yang sering kita dengar, hakim itu 1 di surga, 2 di neraka. Jadi sekali lagi ini bukan jumlah ya, tetapi ini golongan. Bisa jadi jumlahnya lebih banyak atau jumlahnya tidak ada. Jadi ketika satu majelis misalnya 3 ini benar semua, maka insya Allah 3-3-nya masuk surga. Tapi sebaliknya ketika 3 ini menyimpang semua, maka 3-3-nya di neraka. Ini hadis yang sangat populer, tapi kita sangat jarang ya, bahkan seolah-olah alergi ya untuk menyampaikan hadis ini. Padahal ini sangat populer sekali. Baik, ini beberapa teori tentang keadilan, Bapak Ibu. Kita berbicara keadilan, maka kita harus tahu teori-teori tentang keadilan ya, keadilan yang seperti apa. Yang paling lama ini atau paling klasik itu adalah keadilan komutatif ya. Keadilan yang didasarkan pada hak asasi manusia. Orang itu mau beriman atau tidak beriman, semua mendapatkan sinar matahari, semua mendapatkan udara yang sama dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keadilan yang komutatif. Kemudian ada keadilan distributif, yaitu keadilan sesuai dengan prestasi. Nah, jadi kalau dalam
ranking kelas gitu, itu tentu berbeda antara yang ranking 1 sampai 3 dengan yang tidak. Begitu juga dengan kalau pembagian keuntungan dari suatu perusahaan ya yang didasarkan pada banyak atau sedikitnya saham yang ditanamkan. Maka pembagian keuntungan atau dividen itu besarnya bergantung pada saham yang ditanamkan. Nah, keadilan yang diterapkan itu adalah keadilan distributif. Karena ketika dibagi sama rata sama rasa itu menjadi tidak adil. Nah, yang ketiga perlu kita ketahui adalah keadilan afirmatif, yaitu perlakuan berbeda atau khusus bagi orang-orang yang memang berbeda. Ya, ada orang tua kaum perempuan. Nah, kemarin Pak Irfan diklat mengenai perempuan yang berhadapan dengan hukum itu memang harus mendapatkan perlakuan yang berbeda. Orang-orang marginal, ya, ketika saya memberi contoh yang paling mudah, ketika saya tes Cakim dulu ada rekan-rekan dari Aceh atau dari Papua, mereka mendapatkan perlakuan yang berbeda karena memang pengetahuan atau latar belakangnya berbeda. Nah, keadilan seperti ini adalah keadilan afirmatif. Mungkin Bapak Ibu punya anak 2, yang satu kuliah, yang satu masih SD. Nah, ini keadilan yang harus diterapkan adalah keadilan afirmatif. Kemudian keempat, kita mengenal keadilan korektif atau corrective justice. Ini biasa Mahkamah Agung menerapkan dalam fiktif positif. Ya, sesungguhnya putusan yang kita jatuhkan ini juga keadilan korektif. Ya, karena kita mengoreksi terhadap pemerintah. Jadi fungsi PT UN sebagai kontrol judicial adalah keadilan yang bersifat korektif. Kalau tergugat salah, maka kita harus memberitahu di mana salahnya. Kalau tidak prosedural, kita harus memberitahu kepada tergugat di mana yang tidak proseduralnya dan prosedur yang betul adalah seperti apa. Nah, inilah keadilan korektif. Yang kelima, keadilan substantif. Kita sudah biasa memeriksa perkara substansi dan prosedur. Jadi substansi yang berkaitan dengan isi. Ya, dia adil kalau sesuai dengan isi yang diberikan. Ya, ini sepertinya ada gangguan ini, ada iPhone keluar ini muncul. Nah, kemudian keadilan prosedural. Ya, dia dikatakan adil kalau tahapan-tahapan yang harus ditempuh itu sudah dipenuhi. Ya, kalau dia tidak memenuhi tahapan-tahapan, maka tidak dapat dikatakan sebagai keadilan yang prosedural. Nah, yang ketujuh ada keadilan harmoni berkaitan dengan tugas masing-masing tanpa intervensi. Jadi biasanya kita memutus itu suka ada intervensi, ya, baik dari atasan atau dari mana-mana. Nah, itu menjadi tidak adil kalau kita memutus ada intervensi. Kemudian kedelapan, keadilan konstitusional. Ini biasanya di Mahkamah Konstitusi yang menerapkan ini. Satu undang-undang dikatakan tidak memenuhi keadilan konstitusional kalau dia bertentangan dengan konstitusi. Ya. Yang kesembilan ada keadilan hati nurani. Nah, ini saya mendapatkan pembelajaran ini dari Profesor Sacipto Raharjo, Sumun Ius Suma Inuiria, yaitu keadilan yang tertinggi adalah hati nurani. Jadi tanyakan kepada hati nuranimu apa yang adil menurutmu. Nah, itu beliau mengatakan begitu. Kemudian yang ke-10 ada juga keadilan sosial atau masyarakat. Nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu, kita juga harus mempertimbangkan apakah ini sudah memenuhi nilai keadilan menurut masyarakat. Ya. Yang ke-11 itu ada keadilan profetik, keadilan transcendence berkaitan dengan keadilan kenabian, ya, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Sulaiman atau Nabi Solomon, ya, bagi rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang non-Muslim, ya, Nabi Solomon. Ada 3 contoh kasus yang beliau terapkan, yaitu dalam kasus petani dengan peternak, kemudian perempuan yang diperkosa oleh 3 orang lelaki, dan kasus
dua ibu yang memperebutkan seorang bayi. Dalam kasus petani dan peternak, Bapak Ibu sekalian, satu ketika ada petani yang mengadukan nasibnya kepada Nabi Daud, dia ayah dari Nabi Sulaiman, karena tanamannya dirusak oleh ternak ya dari tetangganya. Kemudian diputuskan oleh Nabi Daud bahwa ternaknya itu harus digunakan sebagai pengganti kepada petani. Tetapi dikoreksi oleh Nabi Sulaiman bahwa sebaiknya peternak ini memberikan ternaknya dan si petani boleh mendapatkan hasilnya dari ternak ini sepanjang tanaman dari petani ini belum diperbaiki. Ya, tetapi ketika sudah diperbaiki oleh si peternak, maka hewan ternak ini harus dikembalikan lagi kepada si peternak. Jadi ini putusan yang solutif ya dari Nabi Sulaiman. Kemudian juga ada perempuan yang diperkosa oleh 3 orang lelaki, dan ketiganya ini sepakat berbohong bahwa yang memperkosa itu adalah anjing begitu ya. Lalu oleh Nabi Sulaiman dipanggil satu persatu, anjingnya seperti apa, anjingnya berwarna apa. Ternyata 3 orang ini masing-masing memiliki jawaban yang berbeda. Nah, itulah trik dari Nabi Sulaiman ketika memutuskan suatu kasus. Dan ada juga kita mendengar kisah 2 orang ibu yang memperebutkan seorang bayi, ya, di mana Nabi Sulaiman memutuskan untuk membagi 2 bayi tersebut, ya. Jadi menurut Nabi Sulaiman supaya adil ini bayinya dibagi 2 saja, karena menurut kisah salah satu bayi ini dimakan serigala atau bagaimana ya, sehingga sisa satu orang bayi ini menjadi rebutan. Oleh Nabi Sulaiman diputuskan untuk dibelah 2 saja, dan salah satunya mengikhlaskan ya, tidak perlu untuk dibagi 2. Nah, justru dengan sikap mengikhlaskan itu maka Nabi Sulaiman memutuskan dialah sesungguhnya ibu dari si bayi. Itu beberapa kisah tentang putusan mengenai keadilan ya dari Nabi Sulaiman. Kemudian memang ada juga yang berpendapat keadilan relatif ya. Keadilan manusia itu relatif karena sifat manusia dan banyaknya sudut pandang tentang keadilan. Ada yang berpendapat keadilan itu yang seperti ini, ada yang berpendapat keadilan seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan keadilan manusia itu bersifat relatif. Adil bagi penggugat belum tentu bagi tergugat, begitu juga adil bagi terdakwa belum tentu bagi jaksa, bagi buruh sudah adil belum tentu bagi pengusaha, dan sebaliknya. Oleh karenanya yang paling penting adalah bagi kita mengetahui teori tentang keadilan dan berusaha menegakkannya. Jadi ketika kita sudah tahu, maka akan lebih mudah bagi kita untuk berusaha menegakkan keadilan itu. Dan bagi seorang hakim, apabila seorang hakim menghukumi suatu masalah lalu dia berijtihad, dia bersungguh-sungguh, ya, dan kemudian dia benar, maka dia mendapatkan 2 pahala. Ya, apabila menghukumi satu masalah dia berijtihad lalu salah, maka dia mendapatkan 1 pahala. Ini juga hadis Rasulullah yang diuriatkan oleh Muslim, sehingga tidak perlu takut kalau kita memutuskan sesuatu itu ternyata putusan kita salah, nah itu masih tetap mendapatkan 1 pahala. Namun demikian, larut dalam kesalahan tentu juga bukan hal yang dibenarkan. Ketika kita tahu apa yang kita putus salah, maka dalam kesempatan berikutnya kita harus introspeksi agar putusan kita tidak lagi salah untuk yang berikutnya, ya. Nah, beberapa kaidah yang muncul dari putusan Nabi Sulaiman tadi antara lain saksi diperiksa satu persatu, ya, dan saksi tidak boleh mendengarkan keterangan saksi sebelumnya, karena terbukti dari 3 orang yang dihadirkan tadi semuanya berbohong, ya. Yang satu mengatakan anjingnya hitam, yang satu mengatakan anjingnya putih, yang satu mengatakan anjingnya merah. Nah, kemudian yang kedua, hakim tidak cukup hanya jujur,
melainkan juga harus cerdas dan kreatif sehingga mampu berijtihad dengan baik. Ya, dia jujur, tapi jujur saja tidak cukup. Ya, dia harus juga progresif, harus juga cerdas, kreatif sehingga mampu berijtihad. Dalam kasus petani dan peternak tadi, Nabi Sulaiman memutuskan dengan memberikan solusi. Ya. Kemudian hakim tidak hanya berpikir tentang keadilan dan kepastian hukum, tapi juga mempertimbangkan kemanfaatan, ya, mana yang bermanfaat. Tadi dengan diputus mengenai petani dan peternak, maka kedua-duanya mendapatkan manfaat, ya, bukan hanya bagi petani tapi juga bagi peternak. Nah, ini ada kisah keadilan yang lain. Ketika itu Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib kehilangan baju perang, ya. Ternyata baju perang itu sudah ada di tangan seorang Yahudi dan dibawa kasus itu kepada hakim, dan kemudian hakimnya bernama Qadi Sureh, ya. Ini sangat terkenal sekali, dan Ali bin Abi Thalib atau Amirul Mukminin membawa kasusnya itu untuk diputuskan oleh Qadi Sureh. Kemudian Ali bin Abi Thalib membawa beberapa saksi, ya, salah satunya anaknya dan juga bisa dibilang pembantunya, gitu ya, tetapi kesaksiannya tidak diterima. Selanjutnya Sureh memutuskan, ya, putusannya, aku mengetahui itu wahai Amirul Mukminin, hanya saja kesaksian anak untuk ayahnya tidak berlaku. Ya, mendengar jawaban itu Ali menoleh kepada orang Yahudi dan berkata, ambillah barang itu. Nah, jadi kemudian diikhlaskan oleh Ali bin Abi Thalib sehingga baju perang atau baju zirah itu menjadi milik orang Yahudi. Justru dengan sikap Ali bin Abi Thalib tersebut kemudian kita tahu bahwa orang Yahudi tersebut akhirnya menjadi mu'alaf, ya. Maaf, suaranya hilang. Lost koneksi sepertinya. Ya. Ya, mohon maaf Bapak Ibu, terlempar, ya, karena jaringan. Saya lanjutkan teori hukum yang lahir dari putusan Qadi atau Hakim Sureh tadi, ya. Satu saksi, bukan saksi, jadi ketika dia menghadirkan anaknya, kesaksian itu tidak diterima karena ada hubungan kekeluargaan, dan menghadirkan satu saksi dalam tanda petik pembantu juga tidak diterima karena satu saksi bukan saksi. Kemudian hakim memutus perkara dengan keyakinan dan didukung oleh sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Ya, jadi memang yang diajukan oleh Ali bin Abi Thalib ini tidak memenuhi sekurang-kurangnya 2 alat bukti, ya, karena meskipun hakimnya tahu bahwa baju perang ini baju milik Ali bin Abi Thalib, tapi beliau tidak mampu membuktikannya. Ya, sikap Ali bin Abi Thalib dengan ikhlas menerima putusan, ya, tidak mengumpat, tidak anarkis, ya, memberi pelajaran tentang budaya hukum yang menyebabkan orang Yahudi tersebut masuk Islam. Nah, lalu bagaimana menerapkan keadilan? Ya, dari beberapa kisah-kisah tadi, yang pertama mempelajari ketentuan-ketentuan dengan mengenai apa yang akan diputus, ya.
kemudian pelajari fakta hukumnya, dan yang terakhir tetapkan apa yang menjadi hukumnya, tanyakan hati nurani, mohon petunjuk kepada Allah, dan jangan menyimpangi. Saya kira mungkin itu ya paparan dari saya. Nanti kita boleh berdiskusi. Ini pembelajaran orang dewasa, semuanya narasumber, dan kalau tidak ada diskusi juga tidak apa-apa ya. Sebagai penutup ada satu pantun, ya tidak perlu dibaca dalam hati saja. Demikian Pak Irfan, saya akhiri paparannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Indra yang telah menyampaikan beberapa topik dan pokok-pokok pikiran tentang keadilan, jenis-jenis keadilan, serta pendapat-pendapat ahli tentang keadilan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau ingin berpendapat atau ingin memberikan masukan tentang apa sesungguhnya hakikat keadilan, kami persilahkan. Langsung dibuka aja ininya, di unmute aja. Mari. Atau Pak Ketua dulu, Pak Ketua. Nambah-nambahin dulu Pak Ketua. Silakan Pak Ketua. Ya, ini Pak Ustadz ya. Yang disampaikan tadi semakin menguatkan kita mencari arah yang benar dalam melaksanakan langkah-langkah pekerjaan kita sehari-hari. Tadi disampaikan ada keadilan distributif, komutatif ya, komutatif sama rasa komutatif ya, sama rasa sama rata ya, dan distributif. Nah, dalam pendekatan kita memberikan isi putusan itu apa kaitannya dengan keadilan yang sifatnya tadi distributif. Tadi disampaikan juga dalam kita mempertimbangkan putusan juga, ini kan juga bisa harus melihat dari kepastian hukumnya atau manfaatnya antara lain. Nah, tapi yang saya tanyakan kepada Pak Dr. Indra, ini kita dalam kaitan memutus lantas harus mempertimbangkan dalam nurani kita menyangkut yang keadilan komutatif atau yang distributif tadi. Ini saya sebetulnya ini pertanyaan orang awam, memang tidak paham. Ya, terima kasih. Ya, saya kembalikan ke moderator. Ada yang lain? Atau langsung direspon Pak Indra dulu Pak ya? Ya, silakan Pak Indra. Silakan teman-teman yang ingin bertanya disiapkan pertanyaannya. Ya, mangga Pak Indra. Terima kasih Pak Ketua, Pak Irfan, Bapak Ibu sekalian. Memang tadi ada beberapa teori tentang keadilan ya. Kurang lebih ada 12, tapi sesungguhnya banyak sekali teori-teori tentang keadilan. Nah, ketika kita dituntut untuk memutuskan suatu perkara dengan adil, maka yang menjadi pertanyaan, keadilan apa yang akan kita putuskan. Nah, dengan kita mengetahui berbagai teori itu, maka kita insya Allah akan mampu memutuskan dengan lebih tepat, dengan lebih adil. Oh, kalau kasus yang dihadapi seperti ini, mungkin lebih tepat kalau keadilan afirmatif yang kita putuskan. Misalnya seperti itu. Atau, wah ini kalau kasusnya seperti ini, sudah tidak usah perlu repot-repot keadilan distributif atau keadilan yang macam-macam,
cukup keadilan prosedural saja yang kita putuskan. Karena mau kita progresif, mau kita terobos juga penggugat posisinya juga memang berada di posisi yang lemah, hukumnya tidak kuat. Kebetulan ada tahapan-tahapan yang juga tidak ditempuh, maka cukup kita putuskan keadilan proseduralnya. Jadi inilah yang menjadi bahan pemikiran ketika kita mengetahui berbagai teori keadilan, maka putusan kita akan lebih kaya sehingga bisa mendialogkan dengan diri kita sendiri, dengan hati nurani kita, kira-kira keadilan apa yang lebih tepat dalam kasus yang kita hadapi. Begitu Pak Ketua. Jadi jangan sampai kita tidak tahu teori tentang keadilannya. Kita dituntut untuk memutus keadilan, tapi kita sendiri tidak tahu berbagai teori tentang keadilan. Nah, ketika kita sudah tahu teorinya, kemudian kita berusaha memutuskan itu dengan apa yang kita ketahui, tidak menyimpang, maka tidak perlu ragu-ragu karena kalaupun putusan kita salah masih dapat 1 pahala. Tapi kalau putusannya benar, insya Allah mendapatkan 2 pahala. Mungkin sementara itu Pak Irfan. Terima kasih. Nanti Pak Irfan bisa menambahkan ya. Silakan. Putusan kita salah, selain dapat 1 pahala masih bisa banding, Pak. Baik, Pak Nasib. Pak Nasib tadi mau bertanya, Pak Nasib. Silakan Pak Nasib. Oh, Pak Didik. Pak Didik mau nambahi, Pak. Pak Didik. Silakan Pak Didik. Pak Didik mau nambahi. Tadi malam dia bisikin sama saya, mau nambahi tadi malam. Silakan Pak Didik. Lupa lagi Pak Irfan, Pak Ali dulu. Yang keras Pak Didik. Ini gimana nih keadilan substantif ini Pak Didik? Bagaimana mentransformasi menjadi putusan yang baik gitu? Anak saya ini Irfan ini. Halo, tes. Kedengaran nggak Pak Irfan? Silakan Pak Didik. Pak Didik mengelaborasi lebih dalam gitu. Kurang jelas. Ya, gimana Pak? Pak Didik belum di-unmute kayaknya. Di-unmute dulu. Oh, sudah ya? Ya, lanjut. Nah, ini lanjut. Oke. keadilan susah ya. Mantap. Lanjut Pak, lanjut. Ya, oke. Keadilan. Jadi gini, pertanyaan yang mendasar itu, kenapa dalam penegakan hukum Indonesia itu kok susah mencari keadilan? Susah sekali, kenapa ya? Kenapa? Mungkin salah satu hal yang mengganggu bagi kita bahwa pemikiran teori keadilan dari negeri Barat ini selalu menempatkan keadilan itu berbeda dengan hukum. Itu contohnya hukum itu tujuannya mencapai keadilan. Berarti tempatnya berbeda, tidak menyatu. Sehingga hukum itu prosesnya keadilan. Syukur-syukur kalau dalam proses tidak ada gangguan sampailah ke keadilan. Tapi kalau dalam proses ada gangguan, ya tidak akan sampai kepada keadilan itu. Berbeda dengan keadilan dalam konsep Islam itu tidak dibedakan antara keadilan dengan hukum. Hukum adalah satu tindakan dan tidak itu harus adil. Kalau yang saya pahami itu Pak. Jadi kenapa kita susah sekali mencapai keadilan itu dalam proses hukumnya? Karena keadilan itu ditempatkan sebagai tujuan daripada hukum. Ibarat kita mau menuju Jakarta pakai pesawat terbang itulah hukumnya. Jakarta itu keadilannya. Ya kalau crash di jalan, tumbang itu kita nyampe kepada keadilan. Artinya tidak dijadikan moralitas daripada hukum itu keadilan itu. Kalau dalam konsep Barat, itu saya juga kata orang, kata siapa itu yang dari Universitas Pusina itu dalam hukumnya itu akar religiusitas hukum. Itu saja Pak Irfan materi mungkin. Terima kasih Pak Irfan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak Dik-Dik. Singkat dan padat. Oh Pak I. Oh Bu Dokter dulu. Tadi Bu Dokter udah ini kayaknya tuh. Udah pengen dokumenter. Silakan Bu Dokter. Bu Dokter agak jauh nih posisinya di Mekah, Al Mukarram. Oh Pak Faisal, Ketua SETI Pak Faisal. Ini gimana caranya ini? Biar lingkungan kita ini betul-betul berkeadilan secara nyata agar dapat memperoleh SETI gitu. Silakan Pak Faisal. Ya. Maaf Pak Irfan, pertanyaannya untuk besok aja untuk Monep sekalian. Dari apa? Oh ya Bu Novi tadi ya. Silakan Bu Dokter. Sudah. Mohon maaf tadi saya nggak dengar suaranya, jadi saya ke Pak Faisal. Silakan Bu Dokter. Ikut aja Pak. Saya ini tadi capek juga meriksa saksi via Zoom Pak. Jadi agak capek. Oh, hari ini ya? Ya Allah, lupa saya. Astagfirullah. Tadi mau Tadi periksa saksi via Zoom jadi agak melelahkan Pak, teriak-teriak terus. Ya. Nah, ini Pak Dokter sedikit mungkin kalau yang sering kami diskusikan tuh di waktu S3 UI itu ada teori keadilan bermartabat. Itu juga mungkin saya agak hal baru. Mungkin Pak Dokter bisa share sedikit. Jadi ada teori keadilan tapi bermartabat dari Prof. Teguh. Mungkin saya juga agak kurang paham sih sebetulnya. Cuma ingin sedikit menambahkan adanya teori keadilan yang bermartabat itu. Mungkin segitu aja mungkin Pak Irfan, mohon izin. Ya, itu agak baru juga saya itu dengarnya. Ada keadilan bermartabat itu. Coba diurai dulu ya Bu Dokter. Gimana itu kok ada keadilan bermartabat itu? Sekilas saja. Ya itu saya juga masih cari tahu Pak yang disampaikan Prof. Teguh dari Banjarmasin apa sih, universitas apa sih Pak Ari? Banjarmasin Pak? Oh, Munawarman ya? Oh, Lambung Mangkurat Pak, yang dari Banjarmasin tuh Pak ada Prof. Teguh menyampaikan ada teori keadilan bermartabat. Itu juga saya masih membaca-baca Pak. Keadilan yang mampu menaikkan martabat kita kan gitu. Ini sampai jam berapa Pak? Ya silakan direspon dulu sama Pak Indra, mungkin sekaligus closing gitu ya. Silakan Pak Dokter. Ya, terima kasih Pak Irfan, Bu Novi. Saya juga belum mendengar itu ya teori hukum bermartabat itu atau teori keadilan bermartabat, tapi memang keadilan ini banyak sekali. Di dalam perkara pidana ada keadilan retributif misalnya ya. Keadilan yang berorientasi pada pembalasan gitu. Ini tidak menimbulkan efek jera misalnya gitu. Itu keadilan-keadilan yang berorientasi pada pembalasan. Keadilan restoratif misalnya ya. Restoratif justice itu keadilan yang lebih berorientasi pada rekonsiliasi atau perdamaian antara pelaku dengan si korban. Nah, itu keadilan-keadilan. Dia dianggap adil kalau bisa mendamaikan antara si pelaku dengan korban. Nah, di bidang peradilan tun kita yang selama ini populer itu keadilan substantif, keadilan prosedural, keadilan corrective justice. Nah, yang tadi Bu Dr. Novi sampaikan memang saya belum paham, nanti khawatir salah kalau saya menyampaikan. Namun demikian ini perlu kita ketahui, keadilan ini merupakan satu tujuan dari hukum, di samping ada tujuan yang lain. Jadi menurut teori hukum alam yang paling tua ini, memang tujuan hukum itu adalah keadilan.
Tapi di samping keadilan ada juga tujuan hukum yang lain, yaitu kepastian hukum dan pemanfaatan. Ada juga yang harmonisasi antara ketiga-tiganya. Nah, jadi di samping nilai-nilai keadilan yang kita harus perhatikan juga kita harus memperhatikan juga nilai kepastian hukum dan nilai kemanfaatannya. Di beberapa teori disampaikan ketika kemanfaatan keadilan dengan kepastian yang bertentangan, maka yang kita putus adalah yang paling bermanfaat. Jadi itu antara lain yang pernah saya dapatkan pengetahuan tentang itu. Kalau mengenai yang tadi Bu Nafis, sekali lagi saya belum memahami, saya khawatir salah. Mungkin sementara itu Pak Irfan. Baik, memang memperbincangkan keadilan itu tidak semudah menerapkan atau mempraktekkan, apalagi kita berhadapan dengan nilai-nilai yang lain, ya. Seperti dikatakan Pak Dokter tadi, kalau Gustav itu memberikan teori kemanfaatan, keadilan, dan kepastian itu. Tapi kalau bisa, apabila dihadapkan antara kepentingan kepastian, kemudian kemanfaatan, dan keadilan, nah, kita prioritaskan untuk nilai-nilai keadilan, tujuan hukum yang berbasis keadilan. Nah, saya kira praktek sehari-hari kita itu juga selalu berdekatan dengan nilai keadilan dalam skala kecil, meskipun yang Bapak Ibu duduk di PTSP, di perkara, atau bagian hukum, dan seterusnya, itu selalu berdampak dan memiliki misi nilai-nilai keadilan dalam skalanya tersendiri gitu. Kalau hakim kan mengkonstruksi atau menerapkan keadilan lewat putusannya dengan narasi, kalimat-kalimat, dan seterusnya gitu. Tapi teman-teman dengan bidangnya masing-masing tidak harus mempraktekkan keadilan itu lewat narasi, lewat putusan gitu, tapi justru lebih dekat dengan praktek sehari-hari. Saya kira itu hakikat keadilan yang penting juga kita pertimbangkan dan kita resapi bersama-sama gitu. Mudah-mudahan kita semua dengan prinsip keadilan tidak sekedar ira-ira saja, bukan hanya putusan yang punya ira-ira. Kehidupan kita juga selalu penuh dengan ira-ira, dan keadilan itu jangan sampai menjadi ira-ira saja, tetapi betul-betul membumi dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan sesi hari ini menjadi sesi yang pembuka yang menarik dan membawa kita pada sesi-sesi berikutnya untuk menampilkan isu tema-tema yang menarik lagi gitu. Tentunya dari pengkultum yang berbeda. Mungkin Pak Ketua ada sambutan dan harapan dan catatan. Silakan Pak Ketua. Ya, ini kultum yang menyentuh langsung dengan pelaksanaan kegiatan pekerjaan kita sehari-hari. Sehingga lebih ke kultum yang terkait dengan aplikasi apa yang akan kita terapkan sehingga kita menjadi lebih baik dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan. Ini juga sejalan dengan tujuan dari perlunya dibangun zona integritas untuk membentuk birokrasi yang efektif, efisien, birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas, serta bersih dan kredibel. Nah, ini tadi Pak Dr. Indra tengah membangun pondasinya, dalam mencapai tujuan membangun ZI tersebut. Terima kasih Pak Dr. Indra, fasilitasi oleh Pak Irfan yang telah melangsungkan kegiatan ini, sangat bermanfaat untuk menambah pemahaman kita. Kami kembalikan kepada Pak Irfan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Sesuai dengan harapan Pak Ketua tadi, bahwa kalau bisa topiknya itu isu-isunya langsung berkaitan secara konkret
maka mungkin alangkah baiknya kalau bulan depan ya, sekali sebulan ya Pak Ketua ya. Ya, sebulan sekali. Ya, Sebulan tapi sekali. ini terserah ini apa program dari area 1 ya. Kalau bisa dilangsungkan 1 bulan sekali ya silahkan ya. Ya, mungkin minggu depan itu bagus tentang konflik kepentingan itu Pak Ketua. Seperti apa sebenarnya batasan-batasan dan ukuran-ukuran konflik kepentingan gitu, atau gimana? Ya, nanti Pak mengenai apa kajian atau bahan yang disampaikan itu nanti kita serahkan kepada pemateri aja Pak. Oh gitu. Ya. Seperti hanya diskusi rebuan gitu ya Pak Ketua ya? Ya, kita serahkan seperti itu. Nah, sama seperti kalau Pak Irfan menyerahkan kepada saya mengenai teori keadilan, saya disuruh menyampaikan. Sementara ya tidak terlalu matang untuk memahami, menguasai isi materi ya, nanti isinya malah kurang bagus bagi yang mendengarnya. Lebih baik kita kembalikan kepada pemantik. Siap Pak Ketua. Baiklah, mungkin nanti area 1 bisa mendiskusikan dan merumuskan kira-kira topik mana yang bisa menjadi bahan kultum atau apa istilahnya ya, ya kultum lah ya, bulan depan. Begitu Pak Ketua. Silakan Pak Indra, mungkin selaku koordinator area 1 ada apa yang ingin sampaikan, silakan. Baik, terima kasih Pak Irfan atas waktunya. Supaya nggak feedback mungkin Pak Irfan. Oh iya. Oke. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan. Memang ini salah satu program dari area 1 dan tadi ketika kita melakukan Monef juga ada temuan gitu ya di area 5 bahwa di area 5 belum pernah melakukan sosialisasi mengenai konflik kepentingan atau penanganan pengaduan, begitu juga dengan whistleblowing system. Jadi ada 3 hal ini yang nanti mungkin bulan depan akan disampaikan. Misalnya dalam hal benturan kepentingan itu seperti apa. Jadi apa yang dimaksud dengan benturan kepentingan atau konflik kepentingan? Apakah hubungan keluarga saja, hubungan bisnis, hubungan perkuliahan, atau hubungan-hubungan yang lain? Nah, itu akan dibahas nanti bagaimana perlakuannya, apa yang harus dilakukan kalau ada konflik kepentingan, kemudian seperti apa pengunduran dirinya, dan apa akibat hukumnya apabila yang bersangkutan tidak melakukan pengunduran diri misalnya. Itu kami agendakan untuk pertemuan 1 bulan ke depan. Begitu juga dengan penanganan pengaduan akan seperti apa yang harus dilakukan oleh petugas PTSP di bawah misalnya. Kemudian alurnya seperti apa? Apakah dia diserahkan kepada majelis atau kepada Pak Ketua Pengadilan? Ini berdasarkan dari pengalaman tadi kita temukan di area 5 belum ada kejelasan. Begitu juga dengan whistleblowing system. Nah, mungkin bulan depan mungkin kalau diminta tolong salah satu menjadi pemantik begitu ya, kami harapkan bersedia, entah itu Pak Dik-Dik atau Pak Kemas yang berada di area 5, atau mungkin Pak Faisal yang juga concern terhadap konflik of interest atau WBS, whistleblowing system atau penanganan pengaduan, juga kami harapkan bersedia untuk menjadi pemantiknya, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki bisa bermanfaat bagi seluruh pegawai. Mungkin itu saja. Sudah 2:30, alhamdulillah di bulan Ramadan ini bisa kita isi dengan hal-hal yang positif daripada tidur, karena katanya yang hadis tidurnya orang puasa itu adalah ibadah, katanya itu doif ya, lemah, karena salah satu periwayatnya itu pernah berbohong atau bagaimana itu ya. Jadi
lebih baik kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat seperti sekarang ini. Langsung ditutup saja Pak Irfan. Baik, mari kita tutup kultum kita hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Nunun wal qalami wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa